Selamat bergabung kembali bersama kami berdua yang sudah siap untuk memberikan berita-berita yang paling panas, tajam, teraktual. Dan berita pertama ini, apa kabar Sobat Ampir, sehat ya? Semoga hari ini rezekinya lancar dan yang paling penting semoga dapurnya terus ngebul. Ini Wi, ngomongin soal dapur yang paling panas yang sedang diperbincangkan satu Indonesia adalah dapur MBG. Dan salah satu public figure sekaligus juga anggota DPR ini, waduh kita juga turut prihatin ya. Karena dia ini dikaitkan dengan dapur MBG ini hoax, Uya Kuya. Dia marah besar karena dibilang dia punya 750 dapur MBG, banyak sekali. Wow. Nggak mungkin ya kayaknya ya. Ya tapi kabar ini juga tentunya meluas di media sosial. Dan ini yang membuat Uya Kuya akhirnya angkat bicara ya. Dan kabarnya juga mendapatkan komentar dari netizen di luar sana. Saking mencuatnya karena ada akun yang memposting foto Papi Uya dengan editan serta memberikan narasi bahwa Uya memiliki 750 dapur MBG. Setelah muncul hoax ini, Uya Kuya memutuskan untuk membuat sayembara. Jika seseorang berhasil menemukan akun penyebar hoax tersebut, cus kita lihat video ketika Uya Kuya membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Sekarang itu kita itu dibikin bingung ya. Banyak banget. Banyak banget berita hoax yang beredar yang menggiring opini ke publik yang tidak-tidak. Kasus seperti ini tuh sudah marak-maraknya di kalangan artis sampai kita sendiri suka ragu percaya atau enggak sih kalau ini benar atau tidak gitu ya. Ya enggak sih Mas Rian? Betul sekali, lagi Uya Kuya masa 750 dapur nggak mungkin. Dia cuma punya 2 dapur. Dapur dia apartemen sama di rumah. Ya kan, dapur pribadi maksudnya. Benar. Biar ya. Makanya kita sekarang perlu pintar memilah-milih ya dan juga menyaring terlebih dahulu ya berita-berita yang sepertinya ini memang kalau kita lihat banyak sekali berita hoax di luar sana. Berbicara mengenai di luar sana ya, kita juga punya seorang reporter ya. Ini juga komentarnya selalu panas seperti kompor di dapur ya. Silakan Karen Delano, ada siapa di sana? Terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi yang ada di studio. Sekarang ini saya harus stop ya beberapa masyarakat yang sedang melewati di jalanan sini karena pemberitaan yang sedang viral. Baik, sambil menunggu salah satu mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi, dengan siapa Bu? Dengan Sita. Oh, saya mau menanyakan Ibu sebentar saja ya. Bu, pemberitaan yang sekarang ini sedang viral sekali seorang artis ataupun juga pejabat Uya Kuya yang dikabarkan dan diduga punya 750 dapur MBG, makanan bergizi gratis. Menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya sih saya percaya. Karena Percaya Ibu? iya, karena mereka itu kan tujuannya untuk apa? Mensejahterakan yang membantu kinerjanya ke Uya Kuya. Jadi menurut Ibu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Ya. Karena Uya Kuya juga bukan cuma punya itu aja, dia banyak usahanya seperti endorse, PH kan, properti, terus manajer artis gitu. Ya. Pokoknya banyak deh ya, terus kuliner. Berarti Ibu mendukung ya? Iya dong. Ya. Ya pokoknya aku mendukung banget gitu. Karena ya di mata aku the best dia gitu. Oh oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi. Baik, tidak hanya satu ya, saya juga masih mau bertanya kepada masyarakat yang lain ya pendapatnya. Karena pasti setiap dari kita punya pendapat yang berbeda. Coba saya mau tanya mas-mas yang duduk di sini. Mas duduk mas. Sini mau nanya. Mas, ayo udah semuanya aja, udah sini saya mau nanya sama kalian, cepetan mau nanya sama kalian di sini. Selamat pagi Pak, Bapak. Iya selamat bekerja ya Pak. Saya mau tanya sama kalian semuanya di sini, ayo cepetan. Ya terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Pagi. Nah sekarang ini ada pemberitaan yang sedang viral sekali. Coba maju dulu sini sebentar ya. Maaf mengganggu ya waktu istirahat ya. Saya mau nanya Pak, sekarang ini sedang lagi heboh banget nih pemberitaan tentang seorang artis pejabat. Beliau adalah Uya Kuya yang dikabarkan memiliki 750 dapur MBG. Menurut kalian ya bapak-bapak di sini, pantas atau tidak, diperbolehkan atau tidak, dan boleh nggak sih maksudnya gitu? Kalau dari saya sih ya setuju aja sih, bagus. Setuju. Kalau dari Bapak? Saya setuju juga, asal emang dipakai buat yang benar. Setuju. Nah dari Bapak gimana?
Kalau untuk saya sih tidak setuju karena itu terlalu banyak juga ya. Kebanyakan. Iya betul. Oh oke, kebanyakan karena kenapa? Karena ya kalau memang dipakainya untuk yang tidak benar juga kan gimana ya. Itu terlalu banyak juga. Anggarannya dari mana itu ya kalau bisa dibicarakan itu terlalu banyak. Oh oke baik. Nah selanjutnya saya mau tanyakan sama Bapak. Boleh nggak ya pejabat atau artis gitu ya, pejabat artis yang punya dapur MBG. Kalau melakukan sosial kita tahu kan seorang Uya Kuya pasti sosialnya besar sekali. Tapi seorang pejabat atau slash artis tapi punya dapur MBG boleh? Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya. Oke siap, kalau gitu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Siap, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak, selamat bekerja. Terima kasih Bung Rian dan Mbak Dewi, silakan kembali ke studio. Cuma gitu aja. Tapi Mas Rian menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau misalkan kita nih di antara kita itu punya dapur MBG, yang penting kan sesuai dengan Kelayakan ya. kelayakan gizinya, Standarnya juga ya. betul. Dan ini juga pastinya sudah melewati apa yang harus mereka lewati. Dalam arti kata ini kan secara transparan BGN juga memilih kalau memang misalnya punya ya. Yang paling penting kan amanah gitu kan. Betul. Buat Karen Delano. Ya, Bung Rian, gimana Bung Rian? Karen Delano, apakah kamu masih bisa menemukan misalnya ada orang tua di sana yang anaknya sekolahnya juga mengkonsumsi BGN, boleh dong ditanya BGN, MBG. Iya, baik. Sekarang ini saya sedang menuju ada satu, ini ada bapak-bapak di sini. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Boleh berdiri Mas? Ya Pak, Dengan siapa Mas? Oh masih tinggi ya. Dengan siapa Mas? Ruby. Ruby. Nah sekarang ini ada pemberitaan seorang artis ataupun juga pejabat Mas Uya Kuya yang memiliki 750 dapur MBG. Menurut Mas gimana? Kalau menurut saya tidak sih, Pak. Gimana? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena ya banyak sekali. Karen, kayaknya dia takut sama lu, Karen. Bukan. Dia takut sama lu. Simpel aja. Boleh atau tidak? Menurut Mas ya, di logikanya Mas, boleh atau tidak seorang pejabat atau artis punya dapur MBG? Menurut saya Bang ya, mungkin tidak sih karena ya udah pejabat-pejabat aja nggak usah ikut di dalam MBG tersebut gitu. Karena ya mungkin gitu. Siap, terima kasih. Mau nanya dong Karen, Masnya ini kan dulu pasti sekolah ya. Dulu waktu sekolah kan belum ada MBG, itu zaman dulu, zaman Masnya tadi itu ya. Ada. Zaman Masnya sekolah belum ada deh MBG. Pasti ada dulu kan. MBG belum ada zaman dulu kita. Zaman dulu. Zamannya Bapak Harto dulu ada makanan-makanan. Emang ada? Makanan-makanan di kantin iya. Di kantin Benar, kita iya. Ini kalau zaman dulu. Tapi ada ibu-ibu di sini, saya mau menanyakan kepada ibu-ibu di sini. Bu, sekarang ada pemberitaan yang sangat viral sekali. Mohon maaf, selamat pagi. Dengan ibu siapa? Dengan ibu? Ibu Dede. Ibu, saya mau nanya, sekarang ini kan lagi viral sekali pemberitaan seorang artis pejabat, Mas Uya Kuya, yang dikabarkan memiliki dapur MBG, makanan bergizi gratis. 750 dapur, menurut ibu gimana? Ya alhamdulillah, jobnya terlalu banyak Bang. Oh gitu ya? Iya. Jadi setuju ya Bu? Setuju. Setuju. Kalau ibu Insya Allah, gimana? ya ada setuju ada enggak. Ada enggaknya kenapa? Ya karena MBG kan sekarang kurang begitu baik untuk anak-anak juga, bukan masalah dana gitunya. Dari makanannya juga khawatir. Gizinya, oh berarti itu quality control. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Baik. Karen, Ya, mau nanya dong, tanyain dong sama ibu-ibunya sebentar. Bu. Seandainya ibu punya modal kemudian ditunjuk untuk punya dapur MBG, apakah ibu mau bersedia untuk melakukan atau juga tentunya terjun secara langsung menjalankan amanah untuk bisa punya dapur MBG, memberikan makanan sehat kepada para siswa-siswi di tanah air? Mau nggak Bu? Gimana Bung Rian? Kalau misalnya ibu diberikan amanah untuk menjalankan dapur MBG, ibu mau atau enggak Bu? Ibu kalau punya dapur MBG mau nggak dipercayakan untuk punya dapur MBG? Mau aja sih. Mau aja Ibu? Iya, buat tambah-tambahan. Buat tambah-tambahan. Ibu mau nggak Bu?
kurang. Oh enggak bisa masak ya Bu ya. Bisanya main dandan-dandanan ya Bu ya. Ya udah makasih ya Bu. Terima kasih. Baik kembali ke studio. Terima kasih Bung Rian. Ya tapi ya, baik terima kasih. Tapi Karen Delano, tadi Ibu bilang bahwa ya buat Ada yang tambah-tambahan. bilang mau, ada yang bilang nggak mau. Tapi sebenarnya bukan Tapi buat tetap- tambah-tambahan, iya, karena kan betul. ini MBG sendiri ini semacam pengabdian ya Betul, kan. untuk negara. Termasuk memberikan gizi terbaik bagi penerus bangsa kita, bagi siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah ya Iya, kan, agar mendapatkan harus sesuai gizi yang dengan lebih standar baik. gizi. Jadi bukan cuman sekedar mau dapat tambahan. Sekedar bukan- masak ya, aja, kita nggak bisa bukan itu. mengontrol. Ya, bukan masalah mau dapat tambahan, mau dapat keuntungan. Iya. Semoga tentunya semua juga berpikir hal yang sama. Ya, baik. Dan Sobat Ambiar, akhirnya Uya Kuya melaporkan akun yang menyebarkan berita hoax ke pihak berwajib. Ya, Ya, kita akan lihat seperti apa selanjutnya. yang satu ini. Baik, itu dia statement dari Uya Sepertinya Kuya. kasus ini akan jadi panjang ya Mas Rian. Ya. Seperti kasusnya aku Facebook. Ya, Ya, tapi saya nggak juga apa-apa. melaporkan akun saya yang dicentang biru. Nggak apa-apa, masalahnya ini kalau berita Memang hoax ini wajib nih, wajib harus diberitakan. dilaporkan. Ya, betul. Karena kenapa? Kalau nggak dilaporkan, nanti ke depannya takutnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini akan berkembang Berkepanjangan, berita-berita hoax, orang dibiarkan semakin begitu berani. saja. Ya kan? Makanya sebagai pengguna media sosial buat Sobat Ambiar, semoga lebih bijak Lebih untuk bijak, menggunakan media betul. sosial untuk bisa menyaring, termasuk jangan sampai Merugikan betul, pihak-pihak yang lain, Akhirnya menguntungkan diri sendiri. terlalu spontan untuk nge-share berita-berita yang belum tentu dipastikan kebenarannya ya. Iya. Oke, tapi Dewi Persik aku mau nanya sama kamu. Kamu kan punya modal banyak, maksudnya kamu tuh asetnya luar biasa banyak sekali. Dan untuk punya MBG kayaknya memang harus punya modal terlebih dahulu ya. Kan nomor 1 memang modal, Iya. terus nomor 2 memang ada rasa tulus, kemanusiaan, itu penting. Kamu mau nggak kalau misalnya ditawarin Dewi Persik, misalnya kamu ditujuk untuk punya dapur MBG atau kamu berniat untuk aku mau menjalankan amanah ini untuk punya dapur MBG. Ya mau-mau aja. Kamu mau? Mau-mau aja kalau sesuai standar dengan gizi. Karena apa? Itu kan amanah, tanggung jawab, moral. Ya, Benar. benar kalau misalkan bergizi buat anak saya, kalau ternyata anak saya atau anak yang lain. Ya. Kalau ternyata tidak bergizi buat anak-anak yang lain kan jadi kita juga yang kena. Karena Betul. itu moral loh. Ini ada tanggung Bukan masalah jawabnya. keuntungan aja yang kita dapatkan di sini, bukan Nah. masalah materi aja. Dengerin baik-baik. Tapi ini ya, Sobat Ambiar. Aku dong. Sobat Ambiar ini efeknya bisa kita lihat bersama ya. Kita berharap generasi mendatang itu gizinya banyak. Tidak seperti generasi yang zaman dulu. Ini gizinya kita lihat ya. Kurang gizi. Ini kurang gizi ya. Ini ibu kantin makanannya ibu kantin. Bapak kantin. Makanan ibu kantin. Oh, makanan ibu kantin. iya. Kalau Karen Delano menurut Kalau misalkan Karen Delano. dapat kepercayaan untuk membuat MBG mau? Kalau saya enggak sih. Kalau aku kasih aja kesempatannya buat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Karena mereka pasti punya skill memasak semuanya. Jadi Nah itu kan kita pekerjakan mereka, tapi Ya. fungsinya kan harus kamu punya modal dulu. Iya juga sih. Karen, kamu kan pernah tinggal di Amerika kan ya? Kalau kamu lihat di Amerika itu buat mereka yang sekolah itu apakah mereka mendapatkan makanan juga, makanan secara gratis dari sekolahnya, dari Makanan secara pemerintahnya? gratis di kafetarianya student. Di kafetarianya, jadi kayak buffet mereka ambil gitu ya? Oh oke, jadi dapurnya dapur sekolahnya? Dapur sekolahnya. Oh baik ya Sobat Ambiar, tapi kita juga yakin lah pasti berbicara mengenai MBG ini memang pro dan kontra pasti ada. Dan ini kan sebuah program yang sebetulnya baru saja dijalankan. Kekurangan pasti ada, tapi juga kita berharap siapapun yang diberikan amanah untuk membuka dan memiliki dapur MBG bisa menjalankan amanah ini semaksimal mungkin. Karena betul seperti Dewi bilang, ini tanggung jawabnya tanggung jawab moral. Bukan Ya kan? masalah materi lagi di sini. Makanya yang punya MBG itu memang benar-benar orang yang memang ingin mengabdi kepada negara dan takut kepada Allah SWT itu doang. Jadi niatnya harus niat yang baik demi negara ini, demi putra-putri bangsa kita supaya bisa mendapatkan gizi yang baik ya. Karena Jangan hanya karena bisnis. Enggak, itu yang Takutnya paling penting. orang-orang yang punya MBG ini, orang yang punya dapur bergizi ini ya, mereka hanya berbisnis saja untuk mendapatkan Enggak. keuntungan Kita pribadi. pengen punya generasi berikutnya yang gizinya juga terpenuhi. Bagus, Karena iya. gizinya terpenuhi, insya Allah mudah-mudahan juga mereka punya Kan itu mempengaruhi perilaku. betul, punya mental. perilaku, termasuk juga fisik, termasuk kalau lagi belajar konsentrasinya bisa secara maksimal ya. Berbicara mengenai generasi muda, kali ini kita punya seorang penyanyi generasi atau pendatang baru ya. Ini dimana dia kemarin baru saja ikut ajang pencarian bakat dan dia menorehkan prestasi yang cukup gemilang di ajang tersebut. Ya, coba kita cek suara bintang tamunya dulu. Ada suaranya nggak sih? Selamat di dalam? pagi bintang tamu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Aku kenal suara ini. Coba kamu tinggal. Ini calon istrinya si Valen itu kan. Apakah betul kamu sedang dekat dengan Valen? Jawabannya iya atau tidak. Apakah betul kamu sedang dekat dengan Valen?
Oh oke, tanpa malu-malu dia memang mengklarifikasi dia sedang dekat dengan Valen. Dibagi-bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia dari Bogor, Mila. Mila. Selamat datang di Bagi-Bagi Ambiar. Nyonya Valen. Lagi deket sama Valen katanya. Mila umurnya berapa sih sekarang? Aku 15 tahun. Ada mic-nya saya. 15 tahun, muda sekali 15 tahun. Kemarin di ajang pencarian bakat itu kamu masuk ke berapa besar? Top 5 5 besar. Selamat ya Mila ya. Nanti kamu boleh ceritakan sama kita perjalanan kamu seperti apa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Udah datang ke sini. Mila, tapi kedekatan kamu sama Valen itu benar-benar membuat netizen itu baper ngelihatnya ya. Kamu lihat mereka sebaper apa melihat kedekatan Mila dan Valen. Ini dia. Silakan. Neng Mila. Mila lebih tengahan sini sayang, di tengah sayang. Neng Mila dari Bogor. Jadi bener kamu teh pacaran sama Valen. Gak usah pakai mic saya nggak apa-apa. Udah ada itu sayang ya. Oke. Sini nak, sini. Bener kamu pacaran sama Valen? Kita temen deket aja. Temen deket, sedekat apa sih kamu sama Valen tuh? Saling support aja. Saling support, suka kabar-kabaran gitu nggak kayak? Aku udah sampai Trans TV ya. Iya kalau kabar kita gelangnya mana dipakai nggak? Di tas. Ada gelang apa maksudnya? Ada mereka kembar berdua pakai gelang. Kalau kapelan maksudnya Ya, gelang kapel. jadi kalau kangen itu ada bunyinya gitu ya sayangnya. Kalau kangen, Ada bunyinya katanya. kalau kangen ada bunyinya. Iya. Ada gelang kayak begitu ya? Oh aku baru tahu Kita loh. juga baru tahu. Iya. Apa yang kamu suka dari Valen? Valen tuh dewasa banget, dia sangat membimbing, merangkul teman-temannya juga, dan pastinya saling support. Mila sama Valen lebih tua Valen ya sayang. Iya. Beda berapa tahun sih? Beda 4 tahun atau 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahun. Mila, kan peserta di ajang pencarian bakat itu kan banyak sekali ya. Tapi kenapa kamu tuh ngerasa nyamannya sama Valen? Kenapa ini nih yang bisa deket sama aku? Karena kita awalnya tuh satu kloter dan dia tuh selalu mau komunikasi terus sama aku. Dia selalu punya banyak topik biar kita tetap ngobrol terus. Itu yang bikin aku nyaman. Pertama kali kamu ngelihat Valen di ajang tersebut, kan awal belum kenal dong. Pas Ada ngeliat, perasaan deg-degan nggak? Ada getaran gitu sayang. dari mata turun ke hati. Atau biasa aja gitu Atau kayak masih aduh, belum, Atau masih belum ada. serseran gitu. Ah, masih biasa aja deh awal-awal. Atau bahkan nggak ngeh awal-awal. Awalnya aku sih nggak kenal Valen ya, tapi aku dengar-dengar dari anak-anak katanya dia dulu pernah ikut di A5. Oh, bisik-bisik sesama peserta. Ini pernah ikutan, dia pernah ikutan di 2 angkatan Di A5. sebelumnya. Terus perasaan kamu gimana sayang pas pertama biasa aja atau pas dia ngasih perhatian baru kamu ada kok nih cowok perhatian sama gue ya gitu kan biasanya perempuan gitu ya gimana. Justru dia tuh awalnya ngeselin banget Mami. Ngeselin. Ganggu gitu ya. Gimana ngeselin yang bikin kamu kesel tuh misalnya apa? Iseng banget. Iseng. Isengnya itu kayak gimana isengnya? Suka jahilin orang dan pertama kali ketemu pun kita nggak sapa-sapaan. Gak sama-sama karena Mila kesel dijailin gitu. Iya. Dijailin apa biasanya sama dia?
Gajahnya si Mami lebih ke kayak, kan kita pada ngumpul di ruang tengah. Dianya kayak cuma lewat doang gitu, kayak ngelirik doang gitu. Sadis gitu ngelirik kayak sok jutek gitu cool. ya. Iya. Oh, sok cuek gitu. Oh, iya. iya. Lalu kayak dalam hati kok, kenapa sih nih orang gitu. Kayak kok nggak mau gabung sama kita gitu, kayak cuma lewat doang. Terus lama-lama akhirnya kamu merasakan ada perhatian. Di saat karantina itu perhatiannya dari Valen ke kamu tuh seperti apa sih misalnya? Kita deketnya di chatting-chattingan gitu Kak, nggak kenalan langsung gitu. Di chatting, Iya. yang chat duluan jadi, siapa? jadi minta nomor telepon siapa duluan yang minta nomor telepon? Dia dulu yang ngechat aku pastinya. Oh iya, terus ngomongnya gimana? Halo. Apa chat pertamanya? Awalnya dia ngajakin aku main game bareng. Main game, mabar, Game online. game online. Lalu? Terus? Lama-lama keterusan. Itu tuh biasanya gitu loh, banyak cowok yang suka main game online, mereka cari pasangan Langsung atau cari cinlok di cewek sana tuh ya? yang bisa main game online juga. Dari situ biasa kayak udah ngerasa, oh ini bisa jalan sama gue. Banyak loh, mereka para gamers yang kayak begitu. Sobat Ambiar, ini kita juga agak sedikit kaget ya, umur mereka tuh masih muda, tapi ternyata Mila sama Valen ini katanya sudah saling kenalin orang tua masing-masing. Oh iya. Bahkan katanya Mila pernah datang ke Pamekasan ya ke rumah Valen. Serius bener kayaknya ini lihat. Oh wah. Kamu nyamperin ke Pamekasan, ke Madura? Dalam rangka apa itu? Karena kita alhamdulillah ada sering off air bareng gitu. Off air barengan di Madura di Pamekasan. Sekalian ke rumah orang tuanya. Waktu lebaran diajakin ke rumahnya. Waktu lebaran. Oh lebaran kemarin tuh juga diajakin ke sana lagi saya. Iya, sekalian off air. Oh momennya spesial Sebentar. banget ya. Orang tuh kalau momen lebaran tuh sama keluarga sendiri loh. Ini kamu kok? Udah diajak ke sana loh. Hah? Karena kebetulan ada off air juga, jadi disuruh mampir sekalian. Orang Madura itu kaya-kaya. Iya banyak, emasnya banyak. Ya kan Mila- bener loh, emasnya banyak. Iya, loh. tapi Mila respon dari kedua orang tua kamu gimana tuh? Kedekatan kamu semakin dekat, bahkan kamu samperin ke rumah orang tuanya Valen. Gimana saya? Kalau orang tua aku, yang pastinya support yang terbaik buat anaknya. Dan yang penting bisa jaga diri aja kalau mama tuh. Kalau orang Itu lebaran hari keberapa kamu ke Madura, ke Pamekasan? Lebaran hari kelima kalau nggak salah. Lebaran hari kelima. Kalau Valennya sendiri, itu apa? tidurnya di mana di rumahnya Valen? Lapangan, Wi, di lapangan, Wi. Ya kan siapa tahu. Ya kan kalau aku aja pulang kampung, aku pulang kampung ke Jember nih ada acara undangan bupati atau apa di sana. Aku nggak pulang nggak di hotel aku. Di mana? Rumah bupati Di enggak kan? rumahku. Di rumahmu? Iya, aku nggak mau. Aku tetap tidur di rumah. Iyalah, gimana pun rumah lebih nyaman. Iya. Kalau kamu di sana? Aku dikasih hotel di sana. Dikasih hotel. Kamu udah datang ke Pamekasan ke rumahnya Valen. Valen pernah nggak datang ke rumah kamu di Bogor? Kalau buat ke rumah Valen belum pernah. Belum pernah. Karena mungkin memang waktu Karena belum ada off air di sana yang ngajak gitu. Ya, apa Milanya sendiri ngajakin nggak ke Valen? Main dong ke rumah. Ayo Mas, gitu Mas kau besar kita ke sana yuk. Atau kalau nggak Valennya dia ada keinginan gak dia buat? Tahu nggak Mas kau besar dipanggilkan sama orang-orang itu kalau Valen tuh tipenya kau besar gitu. Apa itu? Mas yang memuaskan. Suaranya. Penampilannya gitu. Oke. Tapi Valennya belum pernah ada cerita, nanti aku ke rumah kamu ya di Bogor? Belum pernah? sebenarnya dia pengen ke Bogor juga, tapi mungkin belum ada waktunya aja. Karena memang sibuk terus ya, Iya. syuting ya sayang. Gak apa-apa kalau belum ada waktunya, tapi katanya sih udah diikat secara non formal soalnya udah tukeran cincin. Hah? Masih muda loh kita lihat ya, Valen yang memberikan cincin untuk Mila. Tapi itu mengejutkan ya, usia 15 tahun loh. Ya loh, mana cincin dipakai? 15 tahun loh. Cincinnya aku simpen di tas juga. Kenapa? Kenapa nggak dipakai? Agak kegedean jujur. Tapi Mila penasaran dari kamu yang masih usia 15 tahun. Valen berapa berarti? 19 kali ya? 19 tahun. 19 tahun. Kamu tuh dikasih cincin kayak gitu, kamu menganggap cincin itu apa? Sebagai apa? Sebagai Dikasih cincin, dikasih gelang. Iya, maksudnya kayak gitu kan masih 15 Mikirnya tahun tuh nih ya. apa tuh dikasih Mikirnya apa? begituan? Kalau orang dewasa kan beda tuh mikirnya kan. Kalau kamu tuh apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan gitu? menurut aku itu cincin persahabatan kita aja. Maksudnya kedekatan kita aja. Cincin persahabatan. Cincin Emang persahabatan. kamu sama sahabat kamu yang lain dapat cincin juga? Enggak sih. enggak. Jadi ini sangat spesial ya? Iya, Cincin. cincin. Oke. Bilang apa saat dia ngasih cincin ke kamu?
Waktu di panggung itu? Dia bilangnya apa? Enggak sih, cuma langsung Semoga kamu jadi istriku katanya gitu. Emang dia bilang begitu? Emang dia ngomong gitu, Wi? Ya. Apa dia? Semoga Kan ada gue di situ. Itu beneran, Wi? Iya. Bener dia bilang begitu? Jadi cuman ketawa aja. Tapi setelah itu di belakang panggung ada nggak yang Bandit memang disampaikan Valen sama ini Valen? ya. Oh Valen itu jantan banget, Valen itu gentle Di banget. belakang panggung dia ngomong apa pas habis momen dia ngasih cincin ke kamu? Ada kalimat yang dia sampaikan lagi nggak ke kamu? enggak sih, langsung disimpan lagi cincinnya. Karena kebesaran. Oh, makanya ditaruh di tas. Tapi orang tua kamu responnya apa? Kamu masih 15 tahun terus ada laki-laki yang ngasih cincin. Orang tua kamu bilang apa kamu? Waktu itu kalau mama sih nggak terlalu ini merhatiin banget gitu. Dan nggak ada respon apa-apa sebenarnya. Gak ada respon apa-apa ya. Tapi ini membuat para fans baper gimana nggak baper di atas panggung dikasih cincinnya ya. Dan selain itu juga kabarnya mereka berdua ini mendapatkan award atau penghargaan jadi couple terfavorit katanya. Pasangan terfavorit. Kita mau lihat ya. Kategori couple terfavorit diberikan kepada Mila DA7 dan Valen DA7. Juga buat Milen Lover, terima kasih. Buat ketua kita juga admin kita Mami Dewi, makasih Mami. Sama-sama sayang. Masya Allah. Itu tadi siapa yang bacain nominasinya yang rambutnya tinggi banget tuh kayak? Gue. Tinggi banget rambutnya. Nggak gini loh, mereka ini memang so sweet banget gitu secara nggak sengaja. Jadi itu bukan gimmick ya, bukan gimmick sekali lagi gue bilang. Secara nggak sengaja itu antara Valen atau Mila, Valen tuh bener-bener kayak memang kelihatan sayang tulusnya tuh emang kelihatan gitu. Jadi kalau waktu dia nggak lolos, ini Mami jujur ngomong sama kamu ya, bukan dibuat-buat. Kamu waktu nggak lolos tuh nangis loh. Sampai Siapa yang nangis? Valennya. Oh ya? Kayak jadi aku ngerti banget gitu gimana perasaannya. Dia Mila pun juga ya hanya mereka berdua lah yang tahu gimana. Itu waktu disebut sebagai pasangan terfavorit. Jujur, sebelumnya udah ada pikiran belum? Kayaknya kita nih yang menang. Maksudnya? Ketika Jadi kan, kamu dapat nominasi. ada kategori favorit. itu kan, kamu udah Couple. kepikiran belum? Kayaknya kita nih yang menang. Kamu kepikiran nggak? Sempat Udah percaya terlintas diri nggak bahwa kayaknya gue nih yang menang gitu nggak saya? Sama Valen. Sebenarnya aku waktu rating-ratingan gitu nggak terlalu merhatiin sih, karena aku nggak terlalu ngerti juga waktu tiba-tiba aku ikut aja dan alhamdulillah dapet juga. Itu pas lagi menang gitu disebutin nama kalian berdua dalam pikiran kamu tuh apa sih? Serius deh kayak gitu, kayak kaget gitu. Segera nikah. Udah. Masih muda, masih umur 15 tahun ini. Lucu loh mereka tuh. Udah dapet cincin, dapet award pasangan terfavorit. Itu di acara itu di belakang juga Valen gak ngomong apa-apa sama kamu? Jadi Valen itu masih afirmasi loh gitu. Maksudnya? Ya nanti Mila bakal jadi istri aku. Begitupun Mila gitu. Tapi kan mereka masih anak-anak. Ya gimana sih kalau orang pencapaian afirmasi? Ya suka-sukaan. Mudah-mudahan gitu ya. fansnya doain yang baik-baik. Jadi Doa yang mereka baik-baik. langgeng sampai Sekarang dewasa. Orang kan taunya itu bukan Mila sendirian. Bukan Valen sendirian. Apa namanya Milen? Tapi Milen orang Sirus. taunya Milen. Orang enggak serius ini, Oh, ya? Milen, Mila dan Valen. Iya. Apa yang ingin disampaikan sama Valen, sahabat Milen, kamu yang saat bagus ini banget lagi dekat namanya. sama Mila? Buat Valen, pokoknya kita tetap saling support ya, jangan putus supportnya dan selalu sama aku terus. Sahabat Ambiar, Mila juga dikenal dengan cengkoknya. Bahkan ada yang bilang kalau Mila ini adalah King Nasar versi perempuan. Ya, seperti apa nanti kita akan lihat saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Samamu saja semuanya ini jaga. Cinta yang selalu aku dambakan berakhir derita.
Udah. Yes. Udah nih. Udah. Gua takut kayak kemarin gue bilang terima kasih. masih nyanyi. Udah ya. Tapi anak-anak gue yang kesini semua suaranya emang top banget. Bagus ya. Ya. Bangga gue lo ya. Bangganya gimana? Bangga. Cengkok dia ini ternyata banyak juga yang akhirnya mencoba mengikuti, mengcover cengkok kamu sampai viral. viral loh, Ya, coba iya. siapa yang mencoba dan seperti apa hasilnya? Cengkok ala Mila. Mila. Wah, Mila, Cengkoknya kamu kan bagus. usianya masih 15 tahun nih sayang. Semua orang tuh pengen tahu, oh kamu tuh bisa punya cengkok sematang itu. Itu gimana sih Belajarnya kamu dari tuh? mana? Kebetulan jadi gini Mami. Jadi gimana? Gimana sayang? Jadi gini. Kebetulan mama aku juga penyanyi. Mama kamu penyanyi, dangdut juga. Dangdut juga, dari panggung ke panggung juga. Mila awalnya bisa nyanyi karena diajarin mama. Oh, mama yang ajarin. Iya. Termasuk cengkok-cengkoknya juga mama kamu yang ajarin. Iya, dan mama sebenarnya cengkoknya lebih keriting daripada Mila. Oh gitu. Oh, cengkok mama kamu lebih keriting. Cuman gak pernah mama ada nyanyi di itu ya. Panggung itu ya, Panggung itu di ajang ya, pencarian bakat itu. betul. Karena mama kamu penyanyi, ketika dia tahu anaknya masuk ke kemarin tuh ya di ajang pencarian bakat itu sampai 5 besar, mama kamu tuh pesennya apa ke kamu sebagai seorang penyanyi dangdut juga? Pokoknya yang fokus ya Dek, alhamdulillah kamu udah dikasih jalan sama Allah, kamu manfaatin dengan baik yang pasti pesan mama itu, dan mama selalu support Mila. Kamu tuh ada coach, misalnya pelatih ngajarin vokal, cengkok nggak, sayang? kayak Karen yang ngelatih vokalnya kan Limbat. Ya. Atau ngulik sendiri gitu. Misalkan kan kalau kemarin tuh ada coachnya itu coach Cepi ya. Iya. Nah waktu itu apa Cepi kasih masukan atau Milanya ngulik sendiri? Kalau Coach Cepi cuma ngasih aransemen improv-improvnya gitu. Oke. Terus Adibal ya pasti. Oke, sama Cikgu Adibal. Jadi nguliknya kamu sendiri yang cengkok-cengkok. Ih pinter banget. Tapi Mila, kamu nyanyi dangdut ya, pertama kali naik ke atas panggung itu di usia berapa sih? Dari SD. Dari SD udah naik ke atas panggung. Emang cita-citanya aku pengen dan harus jadi penyanyi dangdut. Memang dari dulu tuh cita-cita kamu seperti itu. Betul, dan aku juga terinspirasi sama mama juga. Terinspirasi dari mama. Dari mama. Tapi Mila sekarang masih SMA atau sudah SMP kelas Sekarang udah SMP? satu SMA. Satu Masih SMA. satu SMA loh. Nanti selesai SMA rencananya mau kuliahnya ambil apa? Udah kepikiran belum? Oh belum ya. Masih menikmati apa yang ada sekarang, tapi fokus sekolah juga ya. homeschooling ya sayang? Homeschooling. Homeschooling. Kalau terakhir manggung sama mama berdua kapan? Waktu SMP. 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 Mama masih aktif atau enggak? Udah enggak. Enggak boleh sama papa atau memang sengaja mendedikasikan diri sebagai ibu rumah tangga aja? Mama sekarang lebih fokus support Mila terus. Apa rasanya sih manggung bersama ibu sendiri, orang yang bukan hanya melahirkan tapi mengajarkan kamu untuk menyanyi dan cengkok dangdut? Seneng dong. Senang. Tapi kan mama kamu bukan penyanyi dangdut. Mamiku dulu penyanyi dangdut. Oh, kita baru tahu mami ini penyanyi dangdut. Sekarang aja dia tutup-tutubuhan. Lu mah sendiri loh. Iya dulu mami gua mah. Oh dulu mami ini penyanyi dangdut. Iya udel aja kelihatan. Iya mami itu saya. Sekarang udah jadi buah hajah. Gimana rasanya kamu nyanyi sama mami sendiri itu ada tekanan tersendiri gak sih? Enggak lah. Itu bintang tamu, ada nggak Mila? Yang pastinya happy banget, senang banget. Karena bisa satu panggung lagi. Kangen sih sebenarnya. Kangen ya, tapi cengkoknya memang kita dengerin tuh bener-bener khas Pingin sekali. deh dengerin cengkoknya mama. Harusnya tuh Harusnya diundang mamanya nanti mama-mamanya kita pengen denger ya keriting cengkoknya seperti Katanya apa ya. cengkoknya keriting loh kayak Mila. Tapi lihat dulu ini kompilasi warganet yang mencoba cengkok ala Mila. Izin Kita mau kenalkan sama Mila. Iya. Ini penyanyi dangdut the best banget. cengkoknya luar Cengkoknya biasa. bagus. Silakan, ayo maju. Siapa gue? Lu, iya cobain dong. Gue? Iya, ayo Bang Toib. Bang Toib. Bang Toib sih. Bang siapa sih? Bang Toib. Bang Toib. Iya, coba ya. Nih, Bang Toib. Mila nanti bisa belajar dari Karen Delano. Coba cengkoknya gimana? Belajar ya. Ajarin dong, ajarin. Bang Toib. Bang Toib. Bang Toib. Bagus, itu pelajarannya bagus. Wah, Wi. Masa sih, Wi?
Enggak. Masa sih, Wi? Coba Rian Ibram. Saya tidak bisa menyanyi. Tapi Mila, ada pelajaran yang bisa diambil dari Karen Delano. Tahu pelajarannya apa? Nahan malu. Udah benar loh nadanya ya. Benar. Tinggal dikeritingin lagi cengkoknya. Gila lu udah mulai upgrade sekarang. Karena aku belajar dari Mila. Aku kan ngefans banget sama dia. Oh bisa aja lu. Mila. Gimana? Tapi Bagaimana tanggapannya? kalau Mila sendiri gimana tanggapan tadi itu kan banyak yang mendirikan cengkoknya Mila. Kalau yang Mila tadi belajar ya. jadi juri nih gimana tanggapannya Mila coba sayang. Jujur aku seneng banget sih ya karena pada mau nyoba Bang Taib aku juga. Keriting-keritingnya kira-kira di antara tadi itu siapa yang pas? Yang paling terakhir ya. Iya, yang paling Seandainya sahabat kami ini menjadi peserta dan kamu menjadi juri, apakah kamu akan kasih golden ticket atau kasih dia Tentu pulang? tidak. Oh, saya dipertanyakan itu. Oh jadi itu tuh yang viral-viral itu tuh ala-ala kamu, ya itu soalnya aku sering. Iya banyak di media loh. sosial. FYP ya. Iya. Ya, gimana Bahkan ada yang Ah. bahkan ada yang grup bagus banget loh. Iya banyak Ada yang yang grup mencoba bikin menirukan. kayak Tadi gitu. sempat Iya. kita bahas juga kalau Mila ini disebut sebagai King Nasar versi perempuan. Bagian mananya? Lesti yang menyebut. Ya, saya banyak. Itu Bun Les bilang kamu itu adalah King Nasar versi cewek. maksudnya karena kamu sering naik rijing apa gimana sih? Cengkok. Gimana sayang cengkok katanya? jujur kan pertama kali itu audisi ya, final audisi ya. Final audisi. Apalagi aku urutannya kan paling terakhir tampilnya. Sebenarnya agak deg-degan juga sih dan kaget juga Kalesti bilang seperti itu. Gak Gimana ya, nyangka Mas? ya. Mila, kamu tuh untuk merespon sebuah pujian tuh gimana sih? Apalagi datangnya dari seorang Lesti ataupun juga juri-juri lain ketika mereka memberikan pujian buat kamu di atas panggung. Respon kamu tuh biasanya apa? Apa yang kamu pikirkan? Masya Allah, ternyata gak nyangka juga sih yang pastinya. Ternyata positif tanggapannya. Tapi kan nggak semua orang tuh suka sama kita ya. Kadang ada yang memberikan pujian tapi nggak sedikit atau ada satu dua juga yang nggak suka. Kemudian akhirnya memberikan komentar-komentar yang kurang menyenangkan. Sementara ini di kolom Instagram kamu atau di... Kamu ada komentar yang bikin sakit hati nggak sih? Ada yang Pakai mic. Ada yang pastinya Kak. Ada, misalnya komentarnya tuh apa dari mereka yang sok tahu itu? Tentang cengkok Mila mungkin mereka beranggapan agak bergetar gitu ya. Aku seringnya sih lihat kayak gitu-gitu. Bukan agak bergetar mungkin. Nggak bergetar ya? Bukan bergetar ya. Apa? Bergetar ya? Enggak, kan gini, karena kalau penyanyi dangdut itu kan cengkok itu dibutuhkan, tapi kalau terlalu banyak atau too much itu jadi nggak kena kerasa. Iya. Nah, orang-orang itu terkadang suka suka salah menilai gitu loh. Dia kan cengkoknya pinter, improve-nya tuh bagus, banyak dan dia itu ada aja yang di-improve. Jadi nggak semua part itu harus di-improve, itu nggak boleh. Aku tuh suka komentar kamu, kenapa nggak jadi juri aja di ajang itu? Udah. Udah ya. Maniak juri. Ibu juri, boleh kita tantang seorang Boleh Mila nggak? dong. Yang Ayo katanya Mila, tunjukkan dibilang Mila. sebagai King Nasar versi perempuan ya. Boleh lagunya King ya, boleh ya? Iya dong. Oke, Aku mau. aku mau. Ayo sayang. Silakan ya. Kita pakai musik nggak apa-apa. Wah, Peran mah bisa. Coba. Perlan ini pernah konser di Singapura, bisa. Ayo. Mila, aku mau. Dari realnya ya. Ya boleh sayang. Let's go. Aku mau. Boleh nadanya dikit. Boleh. Nadanya aku mau. Dokerong, dorong. Nadanya coba. Mila tuh pernah keselak nggak kalau lagi nyanyi Mila?
Bagus sayang. Luar biasa loh ya. Bagus. Mila, tapi di umur kamu yang 15 tahun kan mau tidak mau harus Liriknya siap. mana, Say? Nungguin. Ya Memang udah, gitu, itu memang ya. sepanjang ya. Emang sepanjang lagu gitu terus. Mau tidak mau kan harus siap fisik dan juga mental. Apapun bisa terjadi di atas panggung. Kita mau kasih lihat pernah juga ini Mila terjadi satu insiden ya katanya jatuh. waktu di panggung. Coba lihat ya insidennya seperti apa dan responnya Mila saat terjatuh di atas panggung. Silakan duduk. Itu siapa yang gendong? Itu om aku. Om kamu itu jadi lagi hujan deres, licin, takut jatuh. Malah jatuh. Terus gimana jatuh? Terus akhirnya yang sakit pinggangnya omnya atau Milanya? Om aku yang sakit pinggang. Pasti ya kan gini ya. Itu setelah nyanyi atau sebelum nyanyi? Sebelum nyanyi itu baru datang. Oh baru datang, tapi tetap lanjut nyanyi. Terlanjut nyanyi. Milanya nggak apa-apa tapi. Aman aku nyaman. Mila, apa kejadian di atas panggung lain yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan di umur kamu yang masih belia ini, 15 tahun. Tapi kita yakin pengalaman pasti udah banyak dari SD soalnya nyanyinya. Pengalaman yang nggak bisa Mila, dilupakan. Yang nggak bisa dilupakan sama Mila Waktu saat kamu manggung. Ada mungkin Ada nggak? yang lucu-lucu atau apa atau biasa aja nggak ada yang masih yang Atau yang tidak akan bisa terlupakan duet sama siapa, nyanyi sama siapa, atau tantangan terberat di atas panggung. Yang pastinya kalau yang pertama kali salah lirik itu. Oh iya, dia itu nggak bisa melupakan ketika dia itu nyanyi di atas panggung tuh salah lirik sampai kan dibilang duta salah lirik. Iya, duta salah lirik. Sama dong. Gua kasih tahu ya, penyanyi itu biasa saking banyaknya lagu di sini. Penyanyi juga manusia. Penyanyi juga manusia. Soal lirik hal yang biasa. Iya. Kalau sekali, kalau berkali-kali. Biasa. Manusia, balik lagi manusia. Makanya contoh gue, lip sync. Bagus, tapi gue seneng sama sahabat kita dia mengakui loh. Bagus, gak banyak penyanyi mengakui seperti itu, Keret ya. Oh oke, buat seorang Mila, kita mau ngajakin kamu untuk bermain dalam beberapa kartu yang harus kamu buka. Kali ini permainannya adalah kartu takdir netizen. Takdir kamu ditentukan mereka. Kartu takdir netizen. Ini netizen Takdir semua loh kamu yang memberikan Ya. tantangan ya. Oke. Jadi ini sayang, ini ada beberapa kartu ini kamu tinggal buka nih. Mau yang Pilih Yang atau A, dimulai B, dari A? Pilih ya, pilih ya. Pilih, Mau pilih. buka yang Ada mana? A Yang mana? sampai H. Pilih, Mau yang Mila mana? pilih. Aku yang A. Yang A. Kartu takdir netizen. Yang A. Silakan. Baca sayang. Pertanyaan nih. Ya. Apa sih sifat buruk Mila yang orang nggak tahu? Apa sayang? Yang orang nggak tahu nih, Mami Dewi nggak tahu, semua nggak tahu. Mila merasa punya sifat buruk apa? Sifat buruk aku. Yang orang nggak tahu itu aku malesan banget. Oh, malesan. Ini apa? Mageran. Oh. Magerannya kenapa? Magerannya Misalnya kan- malas ngapain? Ewek gitu atau, kan. jadi kalau mageran tuh ngapain? Tiduran atau apa enaknya? Kalau udah ketemu kasur tuh benar-benar udah Nempel. Oh. Pelor gitu, nempel molor gitu ya. Kayak Hana ya, asisten gua ya. Iya. Gak apa-apa kecapean mungkin ya. Oke baik, kartu berikutnya mau yang mana? Selanjutnya sayang, sini sayang. Nah, sini. Ambil lagi. Mau yang mana? aku mau yang A, B, C, D, E, F, G, H. Sudah tadi. Yang H, yang H. Kan awal bang akhir dulu ya. Bener. Ini. Posting story dan nyanyi lagu spesial untuk Valen. Oh oke. Handphonenya mana? Sayang? Oh. Handphonenya? Ya. Terus nyanyiin lagu buat Pangeran Medura. Oke. Mana handphonenya? Handphonenya, Boleh Mbak iya. buat asistennya? Sebentar ya. Lagi. Ya handphonenya masih ketinggalan di taksi katanya. Mana? Sebentar ya sayang. Ayo. Oke kamu pikirin dulu mau lagu apa ya? Pikirin mau lagu apa buat Valen ditaruh di story. Terus di tag Valennya. Sambil pegang bunga kali ya. Mana handphonenya? Handphonenya belum ada. Oke. Direkam aja sama tim kita nanti di save baru dikirim ya. Siap oke. Silakan. Ini dia. Nih. Ayo nyanyiin sayang buat Valen. Isi hatimu untuk Valen. Ini lagunya kamu dedikasikan buat Valen. coba. Ini lagunya buat kamu bilang ini lagunya buat Valen. Buat Valen. ini lagunya buat Valen ya. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir,
gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu, 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 ragu mengatakannya padamu. Malu dan ragu mengatakannya. Mulai sekarang udah gak malu, soalnya kan tinggal diposting buat Valen. Ya, buat Amila pokoknya sukses buat kamu ya. Semoga gak mageran, masih muda, jalannya masih panjang. Lupa lirik, gak masalah. Gak masalah, Ya. ya yang penting belajar terus. Kita kembali saat lagi dengan seorang aktor yang kabarnya menemukan sebuah fakta bahwa sang mantan istri kembali dekat dengan pria lain. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan postingan seorang Fabi Marcelia di media sosial yang tersebar pada akhirnya ya. Kita kan tahu bahwa hubungannya dengan sang mantan sudah selesai ya. Tapi kali ini katanya punya hubungan dengan pria lainnya yang katanya bukan dari dunia hiburan, tapi kabarnya adalah seorang pengusaha. Kita akan hadirkan mantan suami dari Fabi Marcelia. Apakah dia sudah mengetahui hal tersebut? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Revan Naria. Revan, apa kabar? Apa kabar Bapak Revan Hargasat? Putih-putih loh dia loh hari ini loh. Janjian kita ya? Janjian kita Ya, tadi kita kan ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp. Revan, kamu gayanya kayak mau ke KUA apa? Jangan-jangan udah siap? Udah siap ke KUA lagi belum sih? Belum. Oh, belum siap. Masih harus perlu memfantaskan diri. Oh, Memfantaskan. tapi sudah punya pasangan kan? Belum. Belum. Kalah dong sama mantan istri. Wah, dia udah deket sama yang lain. Ya memang jodoh kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Revan Naria kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita mau kasih lihat mantan istri Revan Naria, Fabi Marcelia kabarnya kembali pamerkan pacar baru. Pacar baru. Jadi Dengar kabarnya itu kapan tuh? Revan udah tahu kan? Tahu dari itu, dari apa? Sosial media. media. Oke. Taunya Mana waktu rasanya tuh? Rasanya nggak gimana-gimana, karena kan memang udah masing-masing aja kan. Emang udah masing-masing, jadi ya memang mau sama siapapun juga silakan aja. Benar, sebenarnya ya Iya, itu iya. haknya. Cuman Feby ya mungkin karena namanya sebuah masa lalu itu masih terus terbawa terus gitu loh. Jadi Sama orang-orang. tetap jadinya Sama dibawa-bawa kita terus. gimana Tapi ada sih? nggak Revan? Kamu sebagai mantannya Feby kan lama ya, berapa tahun? 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Ada nggak rasa, aduh gitu? Nggak ada sih. Sama sekali? Udah selesai gitu Udah maksudnya. selesai kok. Selesai memang? Sudah berdamai. Udah, Damai. emang udah, kan udah sendiri-sendiri, udah ketok palu dari 2024 juga. Maksudnya berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Tapi komunikasinya tetap baik kan karena terkait Baik kok, anak. baik banget. Benar, itu kan haknya Fabi dan kamu pun kalau misalnya dekat dengan seseorang itu hak kamu, jalan hidupnya sudah berbeda. Tapi Betul. di sini dia adalah ibu dari anak-anak kamu. Ya. Ya kan ketika kita tahu beberapa waktu yang lalu dia dikabarkan dekat dengan seorang aktor namanya Ical, kandas hubungannya, kamu sudah tahu. Kemudian sekarang dekat lagi dengan seorang pria yang bukan dari dunia hiburan, kamu pun akhirnya tahu. Mungkin kalau perlu saya bantu luruskan di sini ya, setahu saya kayaknya kenalnya udah lama kok sama yang sekarang itu. Kenapa kamu bisa tahu? Karena ya kan circle ketahuan. Ada yang bilangin ke kamu gitu Ya, ada maksudnya? Atau kamu sudah kenal sama yang... Enggak, belum kenal. Cuman oke. sepengetahuan saya, kalau yang sekarang itu kalau nggak salah justru sebelum sama yang kemarin gitu. Sepengetahuan saya ya kayaknya. Kenalnya. Iya. Oh, kenalnya. Sebelum sama yang Dekat atau cuma sekedar kenal? Nah itu kurang tahu. Tapi kamu tidak mengenal sosok pria ini? Belum kenal. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Kenapa? Kalau itu adalah circle-nya Feby. Ya kan teman-temanku banyak juga ya. Oh, yang ngomong. Jadi Sekarang mereka udah banyak yang bersama ngasih 11 tahun Kak, jadi minimal mereka ngerti lah pergaulannya. Tapi kan 11 tahun kemarin nggak ngomong-ngomongan.
Iya kan jadi duta silent treatment ya. Duta silent treatment. Duta silent treatment. Tapi Mas sendiri bangga nggak sih menjadi seorang duta silent treatment? Atau itu akan menjadi proses untuk menjadi lebih baik lagi supaya tidak Tentu melakukan aja, hal tentu yang aja. Jadi kan memang itu mungkin sebuah pacuan juga supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Revan, masih suka ketemu anak-anak nggak? Masih dong, masih. Anak-anak cerita nggak mamanya? Kalau aku lagi sama siapa live- atau pernah dikenalin sama Lagi siapa? live itu juga live tok juga sering kok anak masuk. Oh gitu. Oke, anak-anak pernah Kalau cerita? anak masuk tuh gimana? Anak masuk maksudnya? Say hello In gitu. frame gitu ya. Oh, gitu. papa gitu. Bukan di ke bagian komennya, akunnya. Oh, Oh komenin di oh nontonin kamu live, anak kamu muncul gitu kasih komentar. Oke. Tapi anak-anak pernah cerita nggak sama kamu misalnya? Enggak. Kalau lagi sama anak-anak kita bahasnya ya fun-fun aja, main-main aja. Kita nggak ada bahas yang gitu-gitu. Sama kamu sama nggak usah. siapa? Ini nggak perlu gitu. Nggak, ya. bukan lah ngapain. Oke, tapi kan maksudnya gini, ini memang hak dari siapapun yang sudah berpisah dari sang mantan ya. Cuman kan kalau ngomongin soal anak sempat ada kekhawatiran nggak misalnya, lah kemarin baru dekat dengan si A misalnya, kemudian dikenalkan ke anak. Sekarang dekat lagi dengan si B, kemudian dikenalkan dengan si anak. Kamu sebagai seorang ayah sempat ada kekhawatiran nggak nanti akan ada pertanyaan atau pikiran-pikiran dalam anak-anak kamu? Kalau sepengetahuan saya, ini kan hak asuh sama ibunya ya. Jadi memang 100% sama ibunya. Nah, ibunya ini sosok yang baik hati, yang sangat cerdas dan pintar sekali. Jadi menurut saya aman-aman Nggak perlu aja, khawatir. ya. Dan juga anak-anak juga deket sama semua teman-teman mamanya kok, jadi aman-aman aja. Revan banyak yang bilang katanya pacar barunya ini dibilang mirip kamu. Netizen bilang ya, kita mau kasih lihat komentar netizen. Ada miripnya juga. Next. Gantengan yang dulu udah gitu nggak buru-buru kebelet gonta-ganti pasangan. Ya kok udah sih. Mencoba membandingkan dengan kamu. Kamu tanggapannya gimana? Aku itu memang wajahnya sering dimirip-miripin sama orang gitu. Kalau melihat VT-nya tadi kan itu lebih ke Timur Tengah ya, sedangkan aku kan ke Oriental ya, kayaknya nggak mirip gitu. Oke. Emang sering dimirip-miripin. Tapi penasaran Revan, kamu suka ngepoin ngecekin sosial Komen medianya? Aku bahkan sering dimirip-miripin sama mantan suaminya KDP itu. Jangan disebut. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku jijik. Tapi kamu nggak ngepoin tuh kayak pengen. Pernah juga di mall juga ada orang lagi naik lift ngotot. Kamu kan suaminya artis AM. Hah? Bukan. AM siapa AM? Adalah artis gitu kan. Oh, oke. Banyak kan yang coba mirip-miripin kamu. Terus aku bilang, bukan. Enggak, pasti kamu suaminya. Saya yang punya muka kok dia ngotot. Tapi kamu masih follow-followan sama Fabi Marsalia? Enggak. Sejak kapan sudah memutuskan untuk tidak follow? Karena kan kita harus harus menghargai pasangan gitu kan, pasangannya dia gitu. Jadi kita nggak mau ya udah masa lalu aja. Gitu. Oke. Kecuali KDP mungkin masih follow CEO-nya Burger ya, masih follow. Masih ya. Jadi mau udah jadi adik kakak Karena jatuhnya. udah jadi udah baik. Ya. Karena perpisahannya kan juga udah lama dan tidak saling melukai. Ya, ada waktu yang menyembuhkan ya. Revan, kita punya sebuah artikel ini ngomongin soal luka lama soalnya. Iya. Abang baca bang. Bahas luka lama di hubungan yang baru. Fabi Marsalia singgung dugaan silent treatment dari Revan Naria. Dia barusan kenapa dia unfollow pacarnya, mantannya? Karena Ya memang buta silent treatment. Attachment teori. Kalau kolom pencarian silent treatment pasti munculnya muka aku deh. Luka lama di hubungan yang baru, silent treatment katanya. Ini memang sempat kita bahas juga ngomongin soal silent treatment. Tapi coba kita flashback lagi. Yang paling sering memberikan silent treatment artinya di sini kamu kalau kita baca dari artikel itu. Iya, memang aku yang paling sering silent treatment karena kan aku itu orangnya nggak suka ada masalah gitu. Jadi udahlah nggak usah dipermasalahin, udahlah diem aja, udahlah nggak usah dipermasalahin lagi deh. Dibahas gitu ya. Jadi ternyata itu salah gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi kalau ada masalah itu kalau bisa langsung dibicarakan. Gitu. Jadi udah pinter sekarang. Oh iya, sekarang tuh lagi deket sama seseorang sama sekali enggak tuh kemarin-kemarin sempat deket? Kemarin sempat deket sih sama seseorang juga. Cuman dia karena dia itu nggak boleh terlalu di blow up ya. Karena kan manajemen dia di Korea itu Han So Hye tahu?
Nggak, tapi nggak serius mencoba untuk menjalani hubungan yang baru nggak setelah sama Belum. Marcel ya? Karena ya itu tadi saya pengen memfantaskan diri dulu. Emang menurut kamu tuh sebagai laki-laki yang pantas untuk dapat pasangan itu harus yang kayak gimana sih? Menurut aku gini, kita harus memperbaiki kesalahan diri dulu. Karena kan aku kayaknya masih banyak kesalahan yang perlu aku tambal gitu. Jadi masih banyak lobang-lobang yang harus ditambal dulu. Setelah itu baru nanti mungkin baru mikirin lagi. Tapi dengan cara apa Revan? Ini Penasaran. bagus juga nih secara psikologi. Iya maksudnya, iya betul. Gini dia punya attachment theory namanya. Apa namanya Bu? Attachment theory. Oh gila, bahas diri psikologi nih. Jadi dia ini salah satunya adalah mengunfollow mantan. Itu salah satu untuk memperbaiki mental dia. Dan yang kedua dia memfantaskan diri tadi dia bilang. Unattachment ya? Iya. Oke, Tapi dengan cara apa Revan penasaran? Ya aku memperbaiki lah, misalkan aku memang orangnya suka pendiam, sekarang kalau bisa ya lebih speak up lagi gitu, lebih sering ngomong. Lebih speak up ya. Kita minta kamu lebih speak up lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan dalam Kursi Kegegeran. Oba. Kursi geger. Oke Mas, ada nggak keinginan dalam hati untuk kembali bersama dengan mantan istri atau kamu benar-benar sudah mengikhlaskan semua? Sudah ikhlas. Ada nggak walaupun sepercik saja? Tidak. Tidak. Memikirkannya? Tidak. Kangen pernah nggak? Kangen? Rasa kangen ada nggak rindu? Sudah menutup lah, itu kan masa lalu. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan ke mantan istrimu yang mungkin belum pernah diungkapkan sampai sekarang? Semoga sehat-sehat terus, semoga jangan sampai kambuh lagi mahnya itu aja. Itu yang paling penting, karena kan dia punya GERD ya, punya mah, jadi jangan sampai kambuh lagi, itu aja sih. Itu artinya kamu ingat. Kan tadi kan pertanyaannya adalah ada nggak yang masih kamu ingat tentang dia, berarti Masih itu ingat. masih Kalau ingat. Mungkin dia ngomong kayak gitu karena dia ngerasa bahwa selama ini Enggak, dia masih dia ingat yang dan selalu kasih sakit itu. Jadi sumber GERD-nya. Sumber GERD-nya. Supaya semoga jangan sampai kena lagi gitu. Kena lagi apa? GERD-nya. GERD-nya jangan sampai terpicu lagi. Masih asal Gitu, oke. Apakah ada kekhawatiran dalam dirimu soal kedekatan anak dengan pasangan baru mantan istrimu? Enggak, sama sekali enggak. Karena kebetulan mantan istri saya itu saya paham kok dia orangnya kayak gimana. Jadi dia pasti akan memilih yang orang yang sangat baik untuk anak-anak juga. Oke. Kalau anakmu mulai membandingkan kamu dengan pasangan baru ibunya, apa yang kamu lakukan? Nggak apa-apa, karena fair-fair aja. Karena kan dia pasti akan menjalani sama ayah sambungnya nantinya. Jadi memang harus lebih dekat sama ayah sambungnya. Khawatir nggak kalau nanti misalnya anak-anak kamu ternyata jauh lebih dekat sama ayah sambung? Tidak sama sekali, karena kan memang hak asuhnya sama ibunya. Jadi memang life must go on. Memang harus jalannya kayak gini, udah dijalanin. Bagus, berarti besar. Kalau suatu hari anakmu sudah cukup besar dan memahami semuanya, apa yang ingin kamu jelaskan kepadanya tentang situasi? Semuanya sih ya memang jalannya harus kayak gini. Cuman ya nanti kan kalau sudah besar pilihan di anak-anak sendiri. Oke. Semakin dewasa sepertinya Revan Arya. Oh iya, udah cocok deh. Silakan. Pengalaman yang akhirnya membuat seorang Revan Arya bisa Kalau kemarin kan nggak bisa jawab apa-apa ya. Iya, kalau sekarang tuh udah bisa menerima semuanya. Banyak belajar. Ya boleh kalau mau jadi co-host di pagi-pagi. Oh iya. Bu Jess. Terus kita gimana? Besok tukang kendang izin mau coba gantiin tukang kendang? Boleh. Revan Arya, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Revan Arya bukan cuma jago acting, bukan cuma sekarang udah jago jawab tentang silent treatment, tentang hubungan di masa lalunya. Tapi sekarang sudah semakin jago dalam berolahraga, terbukti dia semakin Brazilian tekun untuk mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu. VT-nya jangan yang itu dong, itu nggak berantem. Kenapa? Yang berantem gitu loh. Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa Brazilian Jiu-Jitsu yang kamu pilih? Yang dipilih. Karena kan mayoritas kalau namanya, dulu itu aku belajar BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu itu karena kalau ribut di jalan gitu kan, biar nggak malu-maluin gitu. Jadi kalau ribut di jalan, wah bisa nih berantem. Self defense. Ya gitu kan. Udah berapa lama Brazilian Jiu-Jitsu? Tapi ternyata setelah aku mendalami BJJ udah sekitar 7 tahun. Wow. Dan ikut kompetisi beberapa kali, sempat menang juga, internasional EDCC juga menang. Aku malah jadi takut gitu. Maksudnya? Jadi kalau takut, kalau misalkan kalau harus Gak kontrol gitu ya? harus ribut di jalan, sekarang ya saya minta maaf gitu, saya yang salah. Maksudnya gimana? Ya karena rata-rata fighter tuh tahu kapasitasnya seperti apa. Kalau untuk melumpuhkan orang tuh cuman kayak 20 detik, 30 detik bisa. Gitu. Jadi maksudnya... Bukan Kak Randy Lano. Boleh kalau mau dipraktekkan sini. Boleh lo mau coba?
Tuh kayak Tapi mungkin gini ya, maksudnya lebih bisa mengontrol emosi Iya maksudnya betul, kalau sangat, sekarang. sangat bisa lebih mengontrol emosi. Orang tuh kan berpikir belajar bela diri tuh untuk bisa Untuk, iya. berantem segala macam. Tadinya begitu. memang Tadinya niatnya begitu, tapi setelah dipelajari malah bisa Iya. semakin bisa menahan diri gitu Iya maksudnya. betul, justru sekarang lebih sabar orang. Oke, tadi kamu bilang bahwa pernah ikutan tingkat internasional Brazilian Iya, Jiu-Jitsu. di Bali waktu itu. Kompetisinya EDCC, internasional itu namanya. Juara berapa? Ih, keren. Silver sih, nggak gold. Oh silver, but still silver ya. Itu medali yang harus dibanggakan juga. Anak-anak ada yang mencoba ikut Nggak, bicara langkah kamu? anak-anak cinta damai semua kayaknya. Nggak kayak bapaknya. Emang kenapa bapaknya? Suka ribut, suka cari masalah. Masih nempel ya? Kenapa? Masih kepikiran Apanya? tentang masalah? Kan suka gitu kalau misalkan di jalan, kalau klakson-klakson tintin gitu kan. Pengen ribut gitu. Emosional maksudnya. Tapi sekarang setelah ikut BJJ udah nggak lagi sih. Udah kayak, ya udah saya yang salah, maaf silakan. Kapan terakhir ketemu anak-anak? Baru-baru ini kok, baru-baru ini. Memang sering ketemu. Jadi kalaupun jarang juga kan ada video call, jadi sekarang Kalau ketemu anak-anak bilang teknologi apa? aman-aman aja. Kenapa? Kalau ketemu anak-anak bilang apa? Gak ada yang bilang karena emang gak ada bahasan. Kalau aku ketemu sama anak-anak itu cuman pure main-main, having fun itu aja sih. Gak pernah ada bahasan apa-apa. Sayanglah waktunya kalau dibuang-buang buat ngebahas hal-hal yang belum perlu gitu. Sayang kalau waktunya dibahas hal-hal yang belum Iya. perlu. Jadi mendingan buat having fun aja, buat main-main aja. Karena mereka juga masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Oke, Revan Arya terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan kembali sesaat lagi Sobat Ambiar. Hadir di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Pak Muklisin, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau petugas Orange ya. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Pak Muklisin viral di media sosial karena bikin konten before after ketika membersihkan ya prasarana dan sarana umum. Kemudian akhirnya diundang oleh Bapak Gubernur dan hari ini duduk di sini. Apa rasanya duduk di sini Pak Muklisin? Menurut saya bangga banget, suka. Dan kami pun bangga ada petugas Orange yang begitu luar biasa memberikan dedikasi untuk Jakarta pada khususnya ya. Sudah berapa lama menjadi petugas Orange? Saya sebagai petugas Orange itu sejak 2022. 2022. 2022, baru 4 tahun ya? 4 tahun. Selama 4 tahun ini memang rutin bikin konten before after. Jadi sebelum dibersihkan seperti apa, setelah dibersihkan seperti Atau apa? baru-baru aja bikin konten ini? Sebenarnya sih sudah lama. Dari 2014 saya udah upload juga. Oh dari 2014. Tentang kebersihan. Niatnya tuh apa sebetulnya konten before after membersihkan prasarana dan sarana umum itu? Jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Iya, tuh, jangan buang sampah sembarangan. Betul tuh kebiasaan buang sampah sembarangan tuh si Perlan 86. Tolong buang pada tempatnya. Iya ya, sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih beratnya menjadi petugas Orange selama 4 tahun bekerja, Pak Muklisin? Beratnya itu ya saat Viral di media sosial. dari atasan senang juga, bangga juga, semuanya ikut bangga semuanya. Sebelumnya pekerjaannya Pak Muklisin ini apa? Sebelum jadi kebersihan saya kerja di sebuah toko. Seperti biasa kayak ngelayanin yang Itu juga pembeli. sering konten-konten juga gitu. Waktu itu belum. Toko di mana Mas? Toko apa? Toko listrik. Oh listrik. Pak, maaf izin bertanya. Gaji seorang petugas Orange itu berapa sih kalau boleh tahu? Kalau gaji petugas PPSU itu 5.400.000. Berapa? 5.400.000 per bulan. Per bulan. Itu bersih Pak. Bersih lah. 5.400.000 ya. UMR ya. Viral di media sosial sampai akhirnya mendapatkan undangan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung dan ini dia ganjaran untuk seorang Pak Muklisin. Iya. Mendapatkan hadiah umroh katanya. Tak gunakan untuk diri sendiri. Muklisin berencana berikan hadiah umroh dari Gubernur Jakarta untuk orang tuanya. Jadi awalnya memang Bapak Pramono Anung ini memberikan pertanyaan. Sudah pernah umroh? Itu pertanyaannya ya? Belum pernah kan ya? Belum. Terus akhirnya
mau dikasih ke orang tua? Iya, biar orang tua saya yang berangkat umrohnya. Biar orang tua. Oh, kenapa kok nggak bapak? Karena kan saya masih muda, siapa tahu masih ada rezeki lagi. Oh bagus. Dapat berapa? 2 ya? Belum diinformasikan. Belum diinformasikan. Bapak Pramono Anung izin Pak, katanya orang tuanya dua-duanya pengen berangkat ya semoga ya. Semoga bisa didengar Bisa ternyata dua-duanya ya, Pak. akhirnya memberikan 2 paket umroh untuk orang tua. Kalau keluarga sendiri ada yang bekerja sebagai petugas Orange? Iya, semuanya dari ibu saya, kakak saya, termasuk saya. Oh gitu, Luar satu biasa, keluarga. satu keluarga. Oh kalau bapak ibu dari kapan? Udah lama? Kalau ibu saya sudah lama dari sebelum ada PPSU, dari 95. Dari tahun 95? Udah nyapu. Udah lama Wi, dari tahun 95 ibunya. Jadi sekeluarga petugas Orange semuanya ya. Iya. Sobat Ambiar, ini ada sebuah foto yang kita dapatkan dari penjaringan, daerah penjaringan ya. Oke. Oh ini dapat hadiah juga. Dari lurah ya? Dari lurah dan Pak Camat. Dari lurah, dari camat. Dari Pak Camat dikasih apa? Gepokan itu? Uang. Dikasih uang berapa? Kalau boleh tahu. Kalau tahu 1 juta. 1 juta. Kalau dari Pak Lurah ngasih apa? Itu handphone. Handphone. Ngasih handphone. Biar konten. Oh iya. Semakin rajin, bukan hanya kontennya tapi juga untuk menjalankan kewajibannya. Tapi ini juga kita berharap tentunya menjadi motivasi buat petugas Orange Semuanya, lainnya. ya, Kita juga betul. yakin petugas Orange ini begitu luar biasa kerjanya dan tidak mudah ya. Dan juga ini harus bisa dilihat juga buat masyarakat kita yang tidak bekerja sama seperti Bapak ini. Jadi punya hati, punya empati untuk bisa menjaga kebersihan. Pak Muklisin, kalau misalnya Jakarta lagi banjir tuh kerjaannya berarti lebih ekstra dong? Lebih ekstra lagi. Waduh. Pernah paling telat, paling malam banget, pernah nggak selesai kerja sampai jam Lembur berapa? sampai jam berapa? Pernah sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi Pak, dari jam? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Pak, Bapak suka ngeluh gak? Maksudnya ngeluh, aduh capek kok kerjanya begini atau apa gitu? Kalau buat ngeluh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dibuat seneng aja ya Pak. Harus disyukuri nih. Disyukuri. Heeh. Tapi ini jadi Dapatnya contoh. 5 juta berapa? 400. 400 kerjanya dari pagi sampai tengah malam itu, tapi dapat uang nggak sih kalau ada uang lembur gitu? Nggak ada. Nggak ada uang lembur. Betul-betul Enak dedikasi banget ya. berarti asisten-asisten kita. Itu baru gue mau bilang. Makan ke tempat restoran besar setiap kali kita meeting. Lu lagi ngomongin Belum Hana ya? gajinya, belum. Bukan. Makanya harus Cuma banyak-banyak bersyukur. No, bersyukur. Ya, maksudnya pekerjaan apapun, bahkan sampai Betul. petugas Orange kalau setia dan sungguh-sungguh berkah pintunya juga dibesarkan Betul. lebar-lebar apapun. Kalau ada yang bertanya kenapa sih harus jadi petugas Orange, ini adalah jawaban dari Pak Muklisin. Tuh bagus, ada kata-kata cinta. Dengan lingkungan. Kalau mencintai sama pekerjaannya pasti sungguh-sungguh. Satu keluarga loh, ini kita agak kaget juga satu keluarga menjadi petugas Orange. Pernah menemukan sampah yang kayaknya kok ini kebangetan orang buang sampah seperti ini di prasarana atau sarana umum, apa pernah nemu sampah apa? Banyak. Kira-kira apa yang bikin kaget? Yang bikin yang, masa ada orang buang sampah seperti ini? Gitu. Ya kayak seperti apa namanya? Pembalut. Kalau itu kan biasa ya, maksudnya kan bukan berarti bahwa kita menormalisasi untuk buang pembalut di mana aja, tapi maksudnya barang-barang yang nggak pernah masuk di akal kayak, wah ini aku menemukan ini loh. Oh kayak semacam rezeki di tempat sampah itu. Ya pernah nggak? Pernah saya nemukan uang. Uang. Mas. Uang. Iya. Uang berapa Mas? Kalau nggak salah kurang lebih hampir 50 juta kok. Hah? Yang bener Mas. Itu tapi diam-diam aja kan Mas, nggak perlu ngasih tahu kan? Enggak, itu awalnya memang ada yang buang, dia salah buang. Oh salah. Oh salah buang. Tapi itu Mas maksudnya disimpan apa diam-diam aja terus apa lapor ke polisi gitu? Saya langsung kasihkan karena kan dia bertanya. Oh gitu. Oh, dia tanya, oh Masnya jujur ya, untung sama Mas dikasih. Ah ini. 50 juta loh ya kalau orang punya Kok niat bisa sih buang uang 50 juta piye kan? Dikresekin apa itu uangnya? Iya di kantong. Disangkanya plastik. sampah Mungkin kali. kantongnya agak tebel jadi dia lupa nggak Mungkin mau tahu beli ya. motor duitnya cash kali ya. Tapi Sobat Ambiar, pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Pak Muklisin, bagaimanapun mencintai lingkungan itu sangat penting sekali. Apalagi dia juga mengkampanyekan untuk semua masyarakat khususnya DKI Jakarta. Kalau buang sampah ya jangan sembarangan karena imbasnya kita tahu ya, Jakarta sangat mudah sekali untuk kebanjiran. Kita mulai pesan dari Pak Muklisin. Jadi sekalian dibikin konten gitu ya. Pernah ada yang sempat amarah atau tersinggung nggak ketika ditegur seperti itu? Kan kita nggak pernah tahu hati orang ya. Banyak. Pernah? Pernah. Terus gimana? Kayak seperti kita udah memberi contoh kayak seperti dilarang buang sampah, tapi tetap dia kadang marah gitu. Nggak terima kadang-kadang. Berarti Masnya perlu belajar BJJ juga Mas. Nanti kalau marah lawan.
sampai mencaci maki saya pernah. Ya, saya tetap sabar, saya beres-beresin aja. Pak Muklisin, pesan apa untuk warga DKI Jakarta khususnya sebagai seorang petugas Orange? Khususnya kalau buat warga DKI tetap membuanglah sampah pada tempatnya, jangan selalu membuang di atas trotoar atau di tempat publik. Itu yang kita harapkan buat Sobat Ambiar agar lebih perhatian lagi dengan lingkungan sekitar karena itu menggambarkan diri kita sendiri. Kita akan balik saat lagi. Kalau bukan aku, siapa yang bisa membuatnya? Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih banyak bintang tamu kita Pak Terima Muklisin. kasih ya. Terima kasih, Terima semangat kasih. selalu ya. Revan Arya juga terima kasih banyak. Dan Mila cantik aku, sekarang terakhir, Mila harus nyanyi ya. di pagi-pagi Ambiar ini dia Mila dengan Nirmala. Sampai jumpa.